Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Sofia Kamila dengan NIM G002404 dari kelompok B1. Di sini saya akan membahas mengenai laporan praktikum yang pertama, kedua, dan ketiga dengan topik yang pertama yaitu Tractus respiratorius yang superior. Oke, untuk yang superior itu terdapat tiga organ. Pertama ada nasus, di mana nasus ini memiliki 3 penyusun tulang. Tulang apa aja? Pertama ada tulang frontal, os frontalis, os nasalis, sama os maxillaris. Kemudian nasus ini memiliki kartilago 4, memiliki 4 kartilago. Terdapat 3 os, 4 kartilago. Untuk kartilagonya apa aja? Pertama itu yang bagian lateral, prosesus lateral kartilago septinasal. Yang ini. Ya udah, yang ini. Kemudian ada kartilago alaris mayor, yang ini yang depan. Kemudian yang kartilago alaris minor yang ini. Sama ada kartilago septum nasi. Septum tuh berarti dia membelah dari kanan dan kiri. Kemudian untuk apertura atau kayak rongga masuknya itu ada 2, ada apertura anterior yang disebut dengan nares, kemudian ada apertura superior yang disebut dengan coana. Oke, kemudian untuk di bagian septum nasi itu apa aja yang ada di sana? Yang ada di sana itu ada yang namanya vomer. Yang ini vomer. Kemudian ada kartilago septinasi, kemudian juga ada os nasal. Ini os nasal. Kemudian ada crista galli, dia peninggian. Kemudian ada vomeronasal cartilago, itu di bagian vomeronasal cartilago. Sebentar. Itu ada di bagian, pokoknya di bagian dekatnya vomer. Mungkin di sini nggak ada kali ya. Oke, selanjutnya di dalam hidung itu terdapat lengkungan tulang. Lengkungan tulangnya atau apa aja? Pertama ada concha nasalis superior yang bagian atas, concha nasalis media, kemudian ada concha nasalis inferior. Nah, apabila dia dipotong, dia ini ketiga lekukan tulang itu akan itu adalah sebuah rongga yang merupakan muara dari sesuatu. Nah, yang pertama di bagian sini ada yang namanya recessus sphenoethmoidalis. Pertama, recessus sphenoethmoidalis. Recessus sphenoethmoidalis itu merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Jadi
disinilah nanti si sinus sphenoidalisnya itu bermuara. Kemudian meatus nasus media, meatus nasus superior, ganti warna. Kedua ada meatus nasus yang superior. Nah, kalau yang superior dia ini merupakan muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Nih. Set. Kemudian yang media dia ini ada banyak bangunan-bangunan penting. Pertama ada bula. Ada bula ethmoid. Nih. Kita ganti warna. Ada ethmoidal bula. Bula ethmoid ini dia adalah muara dari cellulae ethmoid media. Kemudian hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris ini merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidalis yang merupakan muara dari cellulae ethmoid anterior. Kemudian ada processus uncinatus, yaitu merupakan batas bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian ada yang inferior. Yang inferior itu ada itu merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Oke. Nah, untuk regio-regionya yang di hidung itu ada 3. Yang pertama itu ada vestibulum nasi atau tempat masuknya si hidung udara. Terus habis itu ada regio respiratoria. Kemudian ada regio olfaktoria. Nah, di sini biasanya tuh banyak sel neuron olfaktori yang merupakan kayak dia tuh tempat rangsangan bau gitu. Nah, kemudian ada sinus-sinus yang ada di bagian hidung. Apa aja? Ada sinus frontalis yang ada di os frontal, kemudian ada sinus maxillaris, kemudian ada sinus sphenoidalis, dan juga ada sinus ethmoidalis. Itu di bagian sini. Nah, masuk ke faring. Faring itu dibagi menjadi 3. Ada faring, ada nasofaring, ada orofaring, sama ada laryngofaring. Pertama, yang nasofaring. Nasofaring ini tempatnya itu dari VC1 sampai VC2. Nah, nasofaring ini dihubungkan oleh koana. Jadi di sini tuh ada koana, kemudian baru masuk ke yang namanya nasofaring. Kemudian ada bangunan penting. Apa aja? Ada optae. Optae itu apa? Itu adalah ostium, pharyngeum, tubae, auditori, eustachii. Nih ya. Ini dia ini menghubungkan antara nasofaring dengan timpani telinga. Kemudian ada tonsila pharyngeal. Tonsila pharyngeal ini dia letaknya ada di mukosa posterior nasofaring. Kemudian ada torus tubarius. Dia ini adalah peninggian di posterior sama superiornya optae, berarti di posterior sama di sini. Ini adalah torus tubarius, sama ada torus levatorius yang yaitu peninggian di inferior si optae di sini. Nah,
Kemudian ada recessus pharyngeus antara torus di dorsal, peninggian di dorsal torus tubarius. Kemudian ini ya, kayak di sini nanti kayak ada recessusnya. Kemudian masuk ke orofaring. Untuk orofaring itu dia letaknya ada di VC 3 sama VC 4. Kemudian VC 2 sampai VC 3. Batas orofaring itu dia ada isthmus faucium. Kemudian di sekitar sini ada isthmus faucium. Kemudian ada fossa tonsilla yang tempatnya ada di fossa palatina. Kemudian ada tempat penampungan benda yang tumpul apabila dia itu tertelan, yaitu vallecula epiglottica. Kemudian masuk ke laryngofaring. Dia letaknya di dia letaknya di VC 3 sampai VC 5. Nah, di sini ada tempat penampung benda tajam yang masuk. Itu namanya fossa piriformis. Gimana ya? Tidak menemukan, tapi ada intinya itu. Kemudian dia juga antara laryngofaring ke laring itu ada yang namanya adytus laryngis. Itu adalah tempat atau pintu masuknya laring. Gitu. Kemudian sekitar sini harusnya. Masuk ke laring. Nah, laring itu dia letaknya di VC 3 sampai ke VC 6. VC 3 tuh mana? VC 3. Terus di laring itu dia tersusun dari banyak kartilago. Kartilago apa aja yang ada di dalamnya? Ada kartilago tiroid. Kartilago tiroid itu yang mana? Kartilago tiroid itu yang ini kartilago tiroid. Nah, nanti di kartilago tiroid itu dia akan membentuk bangunan yang biasanya kalau kita itu nyebutnya adalah jakun. Biasanya nyebutnya adalah jakun. Kalau nama anatominya yaitu prominentia laryngea di sini, atau Adam's apple, yang mana dia itu pada pria itu 90 derajat lebih tajam daripada wanita yang hanya 120 derajat. Kemudian ada kartilago tiroid. Kemudian ada kartilago corniculate, seperti namanya dia ada di ujung corner dari si arytenoid. Berarti ini adalah arytenoid. Kemudian bawahnya adalah cricoid. Yang ini adalah cricoid. Kemudian ada cuneiform sama triticea. Nah, di dalamnya di cavitas laryngis itu terdapat plica dan rima. Untuk plica itu ada plica vestibularis. Mana ya? Intinya plica ini plica vestibularis. Kemudian yang merah ini adalah plica vocalis. Nah, di antara keduanya itu tuh ada jarak. Nah, jaraknya itu disebut dengan rima. Kalau jarak antara plica vocalis ini namanya adalah rima vocalis. Kalau jarak antara plica vestibularis itu adalah rima vestibularis. Oke.
masuk ke vaskularisasi. Untuk vaskularisasinya yang hidung itu divaskularisasi oleh arteri karotis interna. Yang karotis dan arteri karotis eksterna. Untuk venanya sama dengan arterinya. Untuk inervasinya itu untuk penciuman adalah nervus olfactorius. Untuk umum atau untuk rasa sakit biasanya itu ada nervus ophthalmicus sama nervus maxillaris. Kemudian untuk otonom atau sekresi sekret itu ada nervus facialis sama nervus maxillaris. Nah, apa yang sering terjadi di hidung itu ada mimisan atau epitaksis. Nah, epitaksis ini yang paling sering terjadi itu di plexus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach ini adalah kumpulan dari beberapa arteri. Arteri apa aja? Ada arteri labialis superior. Kemudian ada arteri palatina mayor. Kemudian ada arteri spenopalatina. Kemudian arteri ethmoidalis anterior. Kemudian untuk faring, dia arterinya bagian atas itu cabang dari arteri karotis eksterna. Ada arteri maxillaris, ada facialis, ada pharyngia ascendens, kemudian ada lingualis. Kemudian yang bagian bawah itu cabang dari truncus trichocervicalis arteri subclavia, yaitu arteri thyroidea inferior. Untuk tonsila palatina itu oleh ramus tonsillaris arteri facialis. Kemudian untuk venanya ada vena facialis dan vena jugularis interna. Untuk inervasinya, sensoriknya itu nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya nervus vagus. Untuk laring, dia arterinya yaitu arteri laringeal superior, inferior, kemudian cricothyroidea. Kemudian untuk venanya ada vena laringeal superior, ada vena laringeal inferior, kemudian ada inervasinya yaitu untuk motoriknya untuk nervus vagus kecuali musculus cricothyroid yaitu menggunakan nervus laryngeus superius. Kemudian untuk sensoriknya bagian atas dari plica vocalis itu arteri nervus laryngeus superius. Kemudian bagian bawah dari plica vocalis itu adalah nervus recurrens. Oke, untuk laporan pertama itu dulu.